Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa yang penuh inspirasi. Seorang pramugari asal Thailand yang memutuskan untuk masuk Islam setelah bertemu dengan seorang pria supir truk. Perjalanan hatinya menuju hidayah ini begitu menyentuh dan patut untuk kita renungkan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jika kalian suka dengan cerita yang menginspirasi seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan pastikan juga untuk membaca deskripsi video supaya kalian tidak gagal paham tentang kisah yang akan kita bahas hari ini. Yuk, simak video ini sampai habis. Sekarang, mari kita kenalan lebih dekat dengan tokoh utama kita, yaitu seorang pramugari cantik bernama Kanika. Usianya baru 27 tahun, namun perjalanan hidupnya sudah penuh dengan pengalaman yang mengesankan. Dengan wajah yang cantik dan tubuh yang ideal, Kanika telah bekerja sebagai pramugari selama 1 tahun. Tentu, menjadi seorang pramugari bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun Kanika menjalani profesinya dengan penuh dedikasi dan keahlian. Kanika terlahir dan dibesarkan dalam keluarga yang menganut agama Buddha, sebuah latar belakang yang sangat mempengaruhi cara pandangnya terhadap hidup. Meskipun demikian, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat baik hati, rendah hati, dan selalu menunjukkan sikap penuh perhatian kepada orang-orang di sekitarnya, tidak hanya di pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kanika selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Keluarganya sangat menyayanginya, dan mereka selalu mendukung setiap langkah yang ia ambil. Meski begitu, Kanika memang belum menikah. Dia fokus pada karirnya sebagai pramugari, sekaligus menikmati kehidupannya yang independen. Namun, siapa sangka, hidupnya yang terlihat sempurna ini akan berubah drastis setelah bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Setiap hari, Kanika menjalani rutinitas yang padat sebagai seorang pramugari. Pekerjaannya sebagai pramugari membutuhkan ketelitian dan ketahanan fisik yang luar biasa. Dia selalu menyambut penumpang dengan senyum ramah, memastikan bahwa mereka merasa nyaman selama penerbangan, mengatur kursi, memberikan makanan, dan memastikan semua prosedur keselamatan berjalan lancar. Itu sudah menjadi tugas sehari-hari yang selalu ia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun, di balik segala kesibukannya, Kanika dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh perhatian. Banyak penumpang yang memuji kesabarannya, bahkan rekan-rekannya di pesawat menganggapnya sebagai teman yang dapat diandalkan. Setelah penerbangan selesai, seringkali Kanika berbincang dengan teman-temannya sesama pramugari. Mereka berbicara tentang berbagai hal, terkadang hanya menikmati kebersamaan setelah melewati hari yang melelahkan. Namun, meski begitu, Kanika selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dia belum menikah, dan meskipun keluarganya selalu mendukung karirnya, ada sedikit rasa kesepian yang ia rasakan, terutama di malam hari setelah semua kegiatan berakhir. Malam yang menegangkan. Pada suatu malam, sekitar pukul 12:30 malam, Kanika akhirnya selesai dengan penerbangan terakhirnya hari itu. Tubuhnya terasa lelah, namun ia tahu harus segera pulang. Ia berjalan keluar dari pintu bandara dan berdiri di depan pintu masuk utama bandara, berharap ada taksi yang bisa mengantarnya pulang. Suasana bandara sudah sepi, dan lampu-lampu yang menyinari area parkir menciptakan suasana yang agak suram. Wajahnya tampak sedikit lelah, namun tetap berseri. Namun, yang diharapkannya tak kunjung datang. Sudah hampir 2 jam ia menunggu, tak ada taksi yang melintas. Malam itu semakin larut, dan semakin sedikit kendaraan yang lewat. Kanika mulai merasa putus asa, matanya mulai mengantuk, namun dia berusaha tetap bertahan, berharap taksi akan datang. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah taksi melintas di jalan. Kanika merasa lega dan cepat-cepat melambaikan tangan. Taksi itu berhenti di depannya, dan ia pun segera naik ke dalam mobil, bergegas menuju rumah. Namun, perasaan tenang itu hanya bertahan sesaat. Begitu mobil bergerak, Kanika merasa ada yang tidak beres. Supir taksi itu mengemudi dengan cara yang ugal-ugalan, melaju cepat dan terkadang menghentak-hentak kendaraan. Kanika mulai merasa tidak nyaman. Aroma alkohol yang kuat juga tercium dari mulut sang supir. Dari cara mengemudinya, ia tahu bahwa supir itu sedang mabuk. "Pak, tolong pelan-pelan saja. Ya, ini jalanan sepi. Kita harus hati-hati," kata Kanika dengan suara lembut, mencoba menenangkan suasana. Namun, sang supir justru tampak semakin terganggu. Dia menatap kaca spion dan terkekeh pelan. "Kamu nggak usah ngatur-ngatur gue," katanya dengan nada kasar.
Kanika mencoba untuk tetap tenang. Saya cuma khawatir, Pak, kecepatan seperti ini berbahaya. Tapi, sepertinya sang supir sudah kehilangan kesabaran. Tanpa peringatan, dia menghentikan mobil secara mendadak di tengah jalan yang sepi. Jalanan di sekitar mereka gelap, dan tak ada kendaraan lain yang terlihat. Kamu mau ngatur-ngatur gue lagi? Teriak sang supir dengan nada yang semakin marah. Kanika merasa ketakutan, namun dia berusaha untuk tidak membantah. Saya hanya mengingatkan, Pak, tolong, kita harus hati-hati, ujarnya dengan suara yang sedikit gemetar. Sang supir, yang tampaknya sudah dalam pengaruh alkohol, menatap Kanika dengan tatapan mencurigakan. Kamu cantik juga, katanya sambil tersenyum lebar, namun senyumnya terlihat menakutkan. Tindakannya semakin membuat Kanika merasa tidak aman. Dalam hati, Kanika mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Gelagat supir itu semakin buruk. Pak, saya minta tolong lanjutkan perjalanan ini, tolong jangan berhenti di sini, kata Kanika, suaranya sedikit terdengar panik. Namun, sang supir justru tertawa dan berkata, kenapa? Takut, ayo keluar, kita bicara di luar. Kanika merasa semakin ketakutan, keadaan semakin tidak terkendali. Jalanan di sekitar mereka sangat sepi, dan ia mulai berpikir apa yang akan terjadi jika tidak ada yang membantu. Sang supir membuka pintu dan mulai keluar dari mobil, menuju tempat duduk Kanika. Dengan cepat, Kanika mengunci pintu mobil dan menahan napas. Ia berharap pria itu tidak bisa masuk. Supir itu mencoba membuka pintu mobil, namun karena terkunci, dia gagal. Kanika bisa mendengar suaranya yang semakin marah dari luar mobil. Dalam keadaan yang semakin genting, sebuah mobil truk tiba-tiba melintas dengan kecepatan sedang. Kanika, tanpa ragu, langsung membuka jendela sedikit dan berteriak sekuat tenaga. Tolong, ada orang yang mau berniat jahat kepada saya. Supir truk itu, yang mendengar teriakan, langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia turun dari mobil dan mendekati taksi. Dengan postur tubuh yang tegap, dia bertanya dengan nada serius. Ada apa ini? Pak, tolong saya, orang ini mau melakukan sesuatu yang jahat pada saya, jawab Kanika dengan suara gemetar dan wajah yang penuh ketakutan. Sang supir taksi, yang merasa terancam, mulai menantang supir truk itu dengan tatapan marah. Namun, tanpa peringatan lebih lanjut, supir truk itu langsung menghajarnya. Dengan sekali pukul, sang supir taksi terjatuh ke tanah, tak mampu melawan. Kanika yang melihat kejadian itu merasa lega. Meskipun masih sedikit gemetar, supir truk itu kemudian melihatnya dan berkata, sudah aman sekarang, kamu nggak usah khawatir. Saya akan pastikan kamu sampai dengan selamat. Dengan rasa terima kasih yang dalam, Kanika hanya bisa mengangguk, berusaha menenangkan dirinya. Perjalanan pulang bersama supir truk. Setelah kejadian yang menegangkan tadi malam, perjalanan pulang Kanika akhirnya terasa lebih tenang. Supir truk itu mengendarai mobil dengan sangat hati-hati, membuat Kanika merasa jauh lebih aman. Suasana di dalam mobil truk yang cukup besar dan nyaman membuatnya sedikit lega, meski hatinya masih berdebar. Kanika duduk di kursi sebelah supir, masih mencoba menenangkan diri. Sesekali, ia melirik ke arah pria yang telah menyelamatkannya. Dari cara mengemudi dan sikap tenangnya, Kanika bisa merasakan bahwa orang ini bukan hanya berani, tetapi juga baik hati. Ia merasa sangat berterima kasih kepada pria tersebut, yang telah datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dari bahaya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Kanika memberanikan diri untuk berbicara. Sekali lagi terima kasih, Minoi, ucapnya dengan tulus. Supir truk itu, yang sejak tadi fokus mengemudi, tersenyum ringan mendengar ucapan terima kasih itu. Dia kemudian mengangguk pelan. Tidak perlu berterima kasih, Mbak, begitulah agama saya mengajarkan, setiap orang yang mengalami kesulitan, kita harus saling membantu, itu sudah menjadi kewajiban saya, jawabnya dengan rendah hati. Suara pria itu terdengar penuh keikhlasan. Mendengar itu, Kanika terdiam sejenak. Kata-kata Minoi membuatnya semakin kagum. Dalam hati, ia berpikir, apa yang dia katakan begitu sederhana, namun penuh makna. Agama yang mengajarkan untuk membantu sesama seperti itu, pasti agama yang sangat mulia. Meski Kanika terlahir dalam keluarga Buddha, ia belum banyak tahu tentang agama lain, terutama tentang Islam. Kata-kata Minoi yang begitu tulus membuatnya merasa ingin tahu lebih banyak. Rasa penasaran pun muncul dalam dirinya. Maksudnya, agama kamu mengajarkan untuk menolong setiap orang yang kesulitan? Tanya Kanika, mencoba menggali lebih jauh. Minoi mengangguk, meskipun tetap fokus mengemudi. Betul, Mbak, Islam mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap sesama, untuk membantu tanpa mengharap imbalan. Setiap orang berhak mendapatkan pertolongan, tanpa memandang siapa mereka. Kanika mengangguk pelan,
mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan Minoy. Saya jadi penasaran, Islam itu seperti apa sih? Tanya Kanika dengan hati-hati, merasa sedikit canggung, tapi juga bersemangat untuk belajar lebih banyak. Minoy tersenyum, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati. Kami percaya bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kami juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Kanika merasa terkesan dengan penjelasan yang begitu sederhana namun penuh makna itu. Meski belum sepenuhnya paham, ia merasa ada kedamaian dalam kata-kata Minoy. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, dan ternyata ajaran agama Islam tidak jauh berbeda dengan prinsip hidup yang sudah ia pelajari. Terima kasih, Minoy. Saya jadi sedikit paham tentang Islam sekarang, kata Kanika dengan senyuman. Saya rasa, saya ingin tahu lebih banyak tentang agama yang mengajarkan kebaikan seperti itu. Minoy tersenyum, merasa senang bisa berbagi sedikit pengetahuan. Tidak masalah, Mbak, kalau ada waktu, saya bisa jelaskan lebih banyak. Islam itu bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kasih sayang. Di sepanjang perjalanan, mereka pun semakin akrab, berbicara lebih banyak tentang kehidupan, agama, dan hal-hal yang mereka sukai. Minoy menjelaskan lebih lanjut tentang ajaran-ajaran Islam, dan Kanika mendengarkan dengan penuh perhatian. Setibanya di rumah, mereka berhenti di depan rumah Kanika. Sebelum keluar dari mobil, Kanika menatap Minoy dengan penuh rasa terima kasih. Aku sangat berterima kasih, Minoy, sudah menolongku malam ini. Saya juga merasa sangat senang bisa berkenalan denganmu. Semoga kita bisa berteman lebih baik lagi, kata Kanika dengan tulus. Minoy tersenyum lebar, sedikit malu namun tetap rendah hati. Saya juga senang bisa membantu. Mbak, jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan bantuan lagi. Mereka berdua saling bertukar nomor ponsel, dan dengan itu, mereka berpisah untuk malam itu. Namun, pertemuan mereka malam itu menandai awal dari perjalanan baru dalam hidup Kanika. Sejak pertemuan itu, Kanika mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Setiap kali ada kesempatan, ia bertanya lebih dalam kepada Minoy, yang dengan sabar menjelaskan segala sesuatu dengan cara yang mudah dipahami. Lambat laun, hubungan mereka semakin dekat, dan pertemuan-pertemuan mereka semakin sering, baik untuk berbincang tentang kehidupan maupun agama. Bagi Kanika, pertemuan dengan Minoy bukan hanya tentang berkenalan dengan seseorang yang baik hati, tetapi juga menjadi pintu untuk memulai perjalanan spiritual yang baru. Dia mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan merasa bahwa setiap langkah kecil dalam hidupnya bisa menjadi bagian dari kebaikan dan kedamaian, seperti yang diajarkan dalam ajaran Islam. Awal keinginan untuk mempelajari Islam. Setelah pertemuan pertama mereka, Kanika merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pertemuan dengan Minoy, sang supir truk yang baik hati, memberi dampak yang mendalam. Setiap kali mereka bertemu, Kanika merasa ada ketenangan yang datang dari dalam hatinya. Selain merasa aman dan nyaman berinteraksi dengan Minoy, ia juga merasa semakin tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam. Semakin sering mereka berbincang, semakin banyak hal yang Kanika pelajari. Minoy dengan sabar menjelaskan tentang keyakinannya, tentang bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Tidak hanya itu, Minoy juga memberitahunya tentang praktik-praktik dalam Islam seperti salat, puasa, dan zakat, serta filosofi di baliknya. Setiap kali Kanika mendengarkan cerita-cerita tersebut, hatinya semakin merasa tenang dan penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, setelah beberapa bulan pertemuan mereka, Kanika berkata dengan penuh keyakinan, Minoy, aku sudah memikirkan ini sejak beberapa waktu lalu. Apa yang kamu ajarkan tentang Islam benar-benar membuatku merasa nyaman. Aku ingin belajar lebih banyak dan benar-benar memahami ajaran-ajaran ini. Minoy tersenyum, merasa senang bahwa keinginan Kanika untuk mempelajari Islam semakin kuat. Tentu saja, Mbak, Islam adalah agama yang sangat indah. Jika kamu ingin, saya bisa bantu menjelaskan lebih dalam. Atau kalau kamu sudah merasa siap, saya bisa temani kamu untuk belajar lebih lanjut di tempat yang tepat. Kanika mengangguk, wajahnya penuh tekad. Aku merasa ini adalah langkah yang benar. Minoy, aku ingin belajar lebih banyak dan mungkin suatu saat nanti, aku ingin benar-benar memahami dan mengamalkan Islam dalam hidupku. Bertemu dengan guru agama dan belajar Islam. Minggu-minggu berikutnya, Kanika dan Minoy sering bertemu, dan mereka mulai lebih banyak berdiskusi tentang Islam. Minoy memperkenalkan Kanika pada seorang ustaz yang baik hati dan sabar.
yang bersedia mengajarkan Islam kepada orang yang baru memulai perjalanan spiritual seperti Kanika. Mereka bertemu beberapa kali untuk belajar lebih dalam tentang dasar-dasar Islam, mulai dari keyakinan tentang Tuhan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pokok-pokok ajaran lainnya. Setiap kali Kanika belajar, ia merasa semakin dekat dengan Islam. Proses belajar itu tidak hanya membuatnya merasa lebih tahu, tetapi juga membuat hatinya merasa lebih damai. Ia mulai mengenal konsep tauhid, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, serta sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama. Tidak hanya melalui pembelajaran dari ustaz, namun juga melalui kisah-kisah yang Minoi ceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang bagaimana beliau menyebarkan pesan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang penuh konflik. Kanika terkesan dengan sifat Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang, rendah hati, dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Keputusan besar untuk memeluk Islam, waktu berjalan, dan hati Kanika semakin mantap. Setiap kali ia berdoa dalam hati, merasa seakan ada kedamaian yang datang. Ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Ketika melihat kehidupan yang dijalani Minoi yang penuh kedamaian dan kebaikan, ia merasa semakin yakin bahwa inilah jalan yang benar baginya. Suatu malam, setelah pertemuan terakhir mereka untuk membahas tentang Islam, Kanika duduk bersama Minoi di sebuah kedai kopi. Seperti biasa, ia tampak tenang, meskipun ada raut wajah yang penuh kebulatan tekad. "Minoi," kata Kanika dengan suara lembut namun tegas, "aku sudah memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Aku merasa siap untuk melangkah ke jalan ini. Aku ingin memeluk Islam." Minoi terkejut, tetapi senyumnya begitu tulus. "Mbak, itu adalah keputusan yang sangat indah. Allah Maha mengetahui niat baikmu. Jika kamu benar-benar sudah yakin, aku akan mendukungmu sepenuhnya." Kanika merasa lega mendengar kata-kata Minoi. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan mengalir di dalam dirinya. Ia merasa ada suatu keberanian yang baru tumbuh dalam hatinya. "Aku ingin memulai hidup baru, Minoi. Aku ingin hidup dengan tujuan yang jelas, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat." Dengan penuh semangat, Minoi mengajak Kanika untuk menemui seorang ustaz, yang akan membimbingnya untuk mengucapkan syahadat, untuk resmi memeluk Islam. Pengucapan syahadat dan awal kehidupan baru, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah berbicara dengan ustaz, Kanika merasa siap untuk melangkah. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah masjid yang sederhana namun penuh berkah, Kanika duduk dengan tenang di hadapan ustaz dan Minoi. Hatinya berdebar, namun ia merasa begitu yakin dengan keputusannya. Ustaz itu dengan penuh kasih sayang menyambutnya. "Kamu sudah siap, Kanika?" tanyanya dengan senyum lembut. Kanika mengangguk dengan mantap. "Saya siap." Di hadapan mereka, Kanika mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh penghayatan. "Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Dengan demikian, Kanika resmi memeluk agama Islam. Setelah mengucapkan syahadat, Kanika merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa hatinya terbuka lebar, seolah-olah ada cahaya yang masuk ke dalam dirinya. Minoi berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral dan memastikan bahwa ia tidak merasa sendirian dalam perjalanan baru ini. "Selamat, Mbak, semoga Allah selalu memberi petunjuk dan hidayahnya," kata Minoi dengan tulus. Kanika mengangguk dengan senyum yang sangat lebar. Rasa syukur memenuhi hatinya. "Terima kasih, Minoi. Tanpa bantuanmu, aku mungkin tidak akan sampai di sini." Dengan itu, kehidupan baru Kanika dimulai. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan jalan hidupnya terasa lebih terang. Walaupun perjalanan spiritualnya masih panjang, ia yakin bahwa langkah pertama ini adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya.